Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Cynthia Kesino akan memandu Kilas Nusantara Pagi Rabu 13 April untuk melengkapi aktivitas pagi Anda dengan 3 kabar seputar pengembangan SDM, mulai dari UMKM, kemudian rekrutmen BUMN, dan geliat pariwisata di NTB. Pemirsa, kali ini giliran Provinsi Sumatera Barat yang menjadi promotor gelaran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan mempromosikan produk unggulan UMKM-nya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang aktif mendorong transformasi digital hingga ke pelosok Sumbar dan mengharapkan UMKM bisa naik kelas. Kemudian guna mencari SDM berkualitas, rekrutmen BUMN 2022 resmi dibuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menghadirkan 2.700 posisi bagi pelamar. Menurut Erick, pihaknya memerlukan fondasi talenta digital dan akan terus ditingkatkan keberadaannya lantaran sudah menjadi tuntutan dari inovasi kemajuan zaman. Dan dari sektor pariwisata, Nusa Tenggara Barat terus berupaya membangkitkan kunjungan wisata melalui program Pesona Hasanah Ramadan di Bumi Beribu Masjid. Program wisata religi ini komplit dengan paket wisata menarik guna menaikkan kunjungan wisatawan saat Ramadan. Mari kita jelang informasinya bersama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan secara langsung pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI Sumatera Barat Selasa 12 April. Dalam acara yang digelar di pelataran Jam Gadang Bukit Tinggi Sumatera Barat itu, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Sumbar yang terus memperluas jaringan internet hingga ke perdesaan sebagai wujud mendorong transformasi digital UMKM di seluruh Sumatera Barat. Hal tersebut menurut Wapres bisa memudahkan para pelaku UMKM untuk bersaing di pasar global, karena produk-produk lokal Sumbar akan semakin tersebar luas di berbagai platform. Dengan cara tersebut, Wapres memastikan UMKM bisa semakin naik kelas dan siap melakukan ekspor. Berdasarkan data yang saya terima, tahun ini Sumatera Barat menempati peringkat ke-9 daya saing digital provinsi di Indonesia. Naik 3 peringkat dari tahun yang lalu. Kemudian terus naik terus. Dan menjadi provinsi terbaik kedua di Pulau Sumatera. Wapres menjelaskan Sumatera Barat dikenal akan sentra UMKM-nya. Tercatat sebesar 89% perekonomian daerah Sumbar ditopang oleh 600 ribuan unit UMKM. Karenanya, Gernas BBI dalam tema Maju Berkah Basamo UMKM Sumbar itu diharapkan dapat mendongkrak peningkatan ekspor yang saat ini baru mencapai sekitar 15% secara nasional. Untuk itu, terobosan para pemimpin daerah sebagai cara memacu pertumbuhan ekonomi digital menjadi faktor penting. Di samping juga selalu menggelorakan produk buatan dalam negeri kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Nabila Karisti, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat membuka rekrutmen bersama BUMN secara daring pada Selasa 12 April menjelaskan, sepertiga dari ekonomi Indonesia merupakan BUMN. Oleh karena itu, perlu disadari sosok yang berkarir di dalamnya merupakan putra-putri terbaik bangsa. Menurut Erick, penting bagi keberlanjutan kepemimpinan di BUMN dengan figur-figur generasi muda yang tidak hanya memiliki kapabilitas, namun juga memiliki karakter akhlak yang baik, agar dapat menjaga sepertiga kekuatan perekonomian Indonesia tersebut. Perekrutan lapangan kerja bersama BUMN yang memiliki lebih dari 2.700 posisi ini mendapatkan antusiasme baik dari para calon pelamar, yang terlihat dari jumlah pendaftar lebih banyak puluhan kali lipat dari jumlah posisi yang dibuka. BUMN juga terus menjaga fondasi dari talenta digital yang akan terus ditingkatkan karena jumlahnya hingga saat ini masih sebesar 20%.
Pasalnya inovasi kini menjadi sebuah keharusan karena Indonesia sedang dihadapkan pada sistem ekonomi yang didasarkan modal intelektual, produksi, konsumsi, dan penyebaran pengetahuan, di mana pertumbuhannya merupakan hasil dari talenta manusia. Itu penting sekali kita terus menjaga tadi, tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan talenta yang cakap, yang punya kapabilitas, tetapi juga punya karakter yang baik. Kami juga tidak hanya melakukan perekrutan yang langsung kepada BUMN, tetapi tentu kita mendorong bagaimana melalui perusahaan-perusahaan BUMN program-programnya membuka lapangan kerja. Bersama ini kami laporkan, alhamdulillah untuk program rekrutmen bersama BUMN 2022 akan menghadirkan kesempatan karir lebih dari 2.700 posisi yang terbuka di lebih dari 50 BUMN. Alexandra menambahkan dalam pelaksanaan program ini sejumlah persiapan seperti penyediaan platform digital terintegrasi sebagai pusat informasi dan proses rekrutmen bagi seluruh calon pelamar, penerapan nilai akhlak sebagai salah satu tahapan seleksi, tim penolong yang akan dibuka di beberapa kanal komunikasi telah dilakukan. Ketiga hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi calon pelamar yang akan menjadi bagian dari keluarga besar BUMN sebagai wujud persembahan BUMN untuk Indonesia. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Tiga, dua, satu. Bumi Beribu Masjid Nusa Tenggara Barat bangkitkan nuansa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dengan program wisata bertajuk Pesona Hazanah Ramadan. Kegiatan untuk meningkatkan kunjungan wisata ini akan mulai digelar Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata pada 15 April sampai 1 Mei 2022 dan dipusatkan di Masjid Hubul Waton Islamic Center Kota Mataram. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi ditemui pada Selasa 12 April mengatakan, Pesona Hazanah Ramadan nantinya akan diramaikan dengan ragam kegiatan bernuansa religi seperti bazar UMKM halal, pesantren expo, kegiatan panahan, hingga sholat tarawih yang menampilkan sejumlah imam besar. Pesona Hazanah Ramadan kita selenggarakan di IC, kegiatan-kegiatan yang dulu juga masih kita laksanakan pada saat bulan puasa juga wisatawan mancanegara belum pastinya, kemudian wisatawan domestik dari luar daerah barangkali tidak seramai juga pada saat di luar bulan suci Ramadan. Kegiatan ini pun disambut para pengelola hotel dengan menawarkan paket wisata menarik untuk meningkatkan okupansi yang biasanya berkurang setiap bulan Ramadan. Tapi kami dari hotel tentu terus berpikir keras untuk bagaimana mampu bertahan dalam kondisi bulan Ramadan ini dengan membuat paket-paket berber ya, seperti hari ini yang alhamdulillah berhasil. Dengan ragam kegiatan tersebut diharapkan okupansi dan kunjungan wisata dapat mencapai target 30% untuk menjaga stabilitas ekonomi NTB dari sektor pariwisata. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Sama-sama saling melindungi satu dengan yang lain. Pemirsa, ketiga berita yang baru saja Anda saksikan merupakan langkah pemerintah yang tengah fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul di berbagai sektor. Sebagai SDM unggul, semoga Anda tergugah untuk lebih semangat dan produktif menjalani hari ini ya pemirsa. Pantau terus kabar terkini lainnya di media sosial kami melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, juga program unggulan edukatif di saluran UC TV. Pemirsa, 3 kabar menarik lainnya akan hadir dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Maka jangan terlewat ya pemirsa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.